Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa wala amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan keistiqomahan kita untuk ngaji bersama penyuluh agama Islam Kemenag Kota Malang. Mudah-mudahan majelis kita ini menjadi majelis yang manfaat, maslahat, barokat fid dini wal dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan dengan barokah kita mengikuti majelis ini, barokah mendengarkan kalam-kalam Allah, dawuh-dawuh Rasulullah, serta dawuh-dawuhnya para ulama. Kita semuanya, orang tua kita, guru-guru kita, semua keluarga kita, semua jamaah kita senantiasa mendapatkan ketetapan iman Islam, sehat walafiat, rezeki, ilmu, keluarga yang barokah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila jami'i ruhi abahi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wal awliya was salihin wassahabati wat tabi'in wal ulama al amilin wal musannifin al mukhlisin summa ila hadrati sahibil iya hujjatul islam Syekh Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali summa ila hadrati Syekh Jamaluddin Al-Qasimi summa ila jami' masyayikhina wa muallimina ila rumahaji Muhammad Yahya wa ahli baitih Muhammad wa ahli baiti thumma ila jami' rahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa liman lahun alaina jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'ul lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembacaan kitab Mau'izatul Mukminin, insyaallah di ini paragraf yang wa minal asar. Wa minal asar maruya an Mu'adz ya. Jadi ada dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an sudah kita baca bersama, kemudian dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah kita baca bersama. Kemudian dari asar yaitu qaulus sahabah atau qaulul tabi'in, riwayat ya, atau ungkapan yang disampaikan oleh para sahabat atau para tabi'in. Al-asar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi fid dharaini amin. Wa minal asar, adapun dalil tentang keutamaan at-ta'lim, fadilatut ta'lim dari asar ya, dari ungkapan perkataan para sahabat. Ada juga mengatakan termasuk perkataan para tabi'in masuk kategori asar, yaitu maruya an Mu'adz bin Jabal. Ya, jadi ucapan yang diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya. Beliau ini orang yang disebut sangat faqih ya, termasuk di antara sahabat Nabi yang sering menyampaikan fatwa, yaitu sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya. Beliau punya tugas istimewa menjadi seorang duta dakwah, jadi seorang
muallim ya, mewakili Rasulullah, yaitu diutus ke Yaman ya, Muadz bin Jabal ini. Nah, beliau juga termasuk sahabat yang ini masuk Islam pada saat apa? Ada namanya Bai'ah Aqabah yang kedua, itu kan? Masih sedikit mengulang. Jadi sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah dengan para sahabat, itu sebelumnya atau 2 tahun menjelang peristiwa hijrah itu ada beberapa kalangan dari Madinah yang melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Gelombang pertama itu ada 12 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Oleh Rasulullah mereka ditemui di daerah Aqabah ya, di Jamarat ya, di Mina. Kemudian Rasulullah menyampaikan risalah agama Islam dan akhirnya beliau mampu meyakinkan mereka sehingga semuanya langsung bersyahadat. Sehingga disebut dengan Bai'ah Aqabah yang pertama. Setahun berikutnya datang lagi sekitar 72 ya atau 70 orang-orang Madinah yang beribadah haji ke Mekah. Oleh Rasulullah kemudian ditemui lagi, beliau menyampaikan syariat Islam dan semuanya langsung aslamu, semuanya langsung masuk Islam. Alhamdulillah. Termasuk yang gelombang kedua ini ada namanya sahabat Muadz bin Jabal. Beliau masih usia 18 tahun. 18 tahun beliau termasuk sahabat yang umurnya pendek ya. Jadi ketika beliau masuk Islam 18 tahun, beliau diperintahkan hijrah kemana? Berdakwah ke Yaman ya, mungkin sekitar tahun ke-5 atau tahun ke-6 Hijriah begitu. Berarti masih usia ya masih usia 25 tahun ya. 25-an atau 26 tahun beliau sudah mendapat kepercayaan menjadi apa? Penyuluh Islam di mana? Tentu ya sebagai muallim, sebagai dai di Yaman di sana, pengajar di Yaman. Tapi beliau meninggalnya masih sangat muda pada masa Khalifah Umar bin Khattab ya. Karena ada wabah ya. Beliau termasuk yang kena taun ya. Penyakit wabah itu saat melanda saat itu beliau meninggal dalam usia 33 tahun ya. Masya Allah. Seorang sahabat yang luar biasa yang dipuji oleh Rasulullah karena kecerdasannya, karena keluasannya dalam menjelaskan hukum-hukum dalam agama Islam. Ada satu riwayat zikir yang diriwayatkan oleh sahabat Muadz bin Jabal ini, itu zikir yang dibaca setelah sholat fardu itu kan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu riwayatnya dari sahabat Muadz bin Jabal. Rasulullah berpesan, Muadz, kamu jangan melupakan membaca kalimat ini setelah sholat fardu. Ya. Kita ke mana? Melanjutkan dengan ungkapan sahabat Muadz. Maruya an Muadz. Apa yang diriwayatkan dari sahabat Muadz bin Jabal. Annahu qala. Di mana beliau berkata, sahabat Muadz berdawuh, ta'allamu al-ilma. Ta'allamu, belajarlah kalian al-ilma, akan ilmu. Lagi-lagi ini ilmu yang terkait dengan ad-din, agama ya, ilmu syariat, ilmu akidah, ilmu tasawuf itu yang meliputi ilmu agama ya dan segala cabang-cabangnya itu. Kalian hendaklah belajar. Apa alasannya? Fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Ya. Karena mempelajari ilmu agama itu ya menjadikan kita memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin memahami ilmu ya, semakin memahami daun-daunnya firman Allah, semakin memahami daunnya Rasulullah, memahami daun-daunnya para ulama, kita akan memiliki memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan mendapat azabnya, murkanya, takut tidak mendapat ridhonya. Dalam surat Fatir insyaallah ayat 20
8 itu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah al-ulama. Wa talabahu ibadah. Ini atof ke fa inna ta'allumahu, maka wa talabahu, ya. Mencarinya, kita mencari ilmu itu adalah ibadah. Jadi bahkan menjadi jalan yang memudahkan kita menuju surga, ibadah itu. Maka banyak orang yang ketika meninggal dalam keadaan mencari ilmu, talabul ilm, insya Allah termasuk mati syahid, ya, talabul ilm, masya Allah. Wa muda rosatahu tasbih, dan muda rosah, maksudnya muzakarah, mengkaji. Seperti kita ini sekarang sedang mengkaji ilmu, ya, bersama-sama, saling, mungkin ada yang membaca, ada yang menerangkan, ada yang sambil diskusi, mudarosah, untuk memahami. Kalau di pondok juga ada istilah mutolaah, ya. Mutolaah itu ya sebenarnya belajar, mengulang-ulang pelajaran ilmu, mengulang-ulang berdiskusi ilmu, itu adalah tasbih, ya. Jadi selama orang itu mudarasah, dia dihitung bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tanpa mengucapkan kalimat subhanallah subhanallah, dengan belajar, dengan mengkaji, muzakarah, ya, berdiskusi ilmu, dia sudah dihitung orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masya Allah. Wal bahsa anhu jihadun. Wal bahsa anhu, dan membahas ilmu itu juga merupakan jihad. Membahas ilmu tentu dengan dengan adab, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh para ulama, ya. Itu akan bisa menjadi jihad, ya. Membahas ilmu, mengkaji ilmu, atau juga di sini bisa diartikan juga mencari ilmu, ya. Maksudnya terutama mengkaji hal-hal yang pelik, ya. Sehingga ada istilah bahsul masail, kan? Bahsul masail itu kan membahas masalah-masalah yang ada di masyarakat. Jadi, kata-kata bahas, al-bahas, ya, itu bahsul masail, ya. Ini membahas permasalahan itu merupakan jihadun, ya, termasuk jihad. Jadi jihad tidak hanya semata-mata mengangkat pedang, mengangkat senjata di medan perang, tapi termasuk juga di sini mengkaji, meneliti ilmu. Nah, kemudian wa ta'limahu man la ya'lamuhu shadaqah. Mengajarkan ilmu kepada orang yang belum mengetahuinya itu merupakan sedekah, ya. Alhamdulillah, ya. Tentu, ya, ilmu yang kita ajarkan menjadikan orang yang diajar itu menjadi faham, apalagi ilmu ibadah, ya, sehingga salatnya menjadi benar, puasanya menjadi benar, dia bisa bisa membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar, ya, dengan fasahah dan tajwid. Wah, tentu orang yang mengajari itu pahalanya luar biasa, dihitung orang yang bersedekah. Insyaallah, ya. Wa bazluhu li ahlihi kurbah, dan ya memberikan ilmu atau menyerahkan ilmu kepada yang ahlinya, ya, itu merupakan bentuk kurbah. Kurbah itu ya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih mungkin yang mengajar orang-orang yang memiliki keahlian, yang ada yang ahlinya ngajar fikih, ada yang ahlinya ngajar pasnya ngajar tafsir, mungkin ada yang keahliannya mengajar usul fiqh, mengajar hadis, mengajar qiraah dan lain sebagainya. Itu menjadikan sebuah kurbah, sehingga bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa huwa, adapun ilmu itu adalah al-anisu fil wahdah. Dengan ilmu itu, ya,
bisa menjadi apa? Bisa menjadi penghibur saat kita menyendiri. Ya. Dalam kesendirian kita, kalau kita memiliki ilmu, ilmu itu akan menjadi apa? Anis. Anis itu teman yang menyenangkan. Allah alam ini untuk sarannya apa? Wahdah di sini maksudnya apa kelak di alam kubur bisa jadi ya. Karena kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali yang kita beliau yang lain kan beliau mengatakan la tafrah illa bi ziyadati ilmin wa amalin sholihin. Kamu nggak boleh seneng, nggak boleh bangga kecuali kalau kamu bertambah ilmu dan amal soleh. Kata beliau, fa innahuma rafiqani ya fi qabrika. Karena ilmu dan amal soleh itu akan menjadi temanmu di dalam alam kubur. Berarti dengan ilmu yang dia miliki, dia akan terhibur, akan merasa senang. Anis itu pokoknya teman yang menemani, yang memberikan apa? Memberikan kedamaian, kesenangan di alam kubur nanti. Allah ya. Wasahibu fil khalwah. Nah, ilmu itu bisa menjadi kawan, menjadi teman sekaligus yang apa namanya mengawal kita saat kita sedang apa menyendiri. Misalkan ya sekarang ini kan mohon maaf misalkan HP itu isinya macam-macam ya. HP itu isinya macam-macam. Maka gerak-gerik kita ya dengan memiliki ilmu insya Allah akan lebih terarah. Mana yang bisa saya akses yang kira-kira manfaat untuk saya, untuk akhirat saya, untuk dunia saya. Itu ilmu ya. Orang tahu mana yang bisa, yang apa namanya, boleh dibaca, mana yang tidak, mana yang dilihat, mana yang tidak. Seperti itu. Itu akan apa? Terkawal kalau dia punya ilmu. Makanya ilmu menjadi apa? Menjadi teman dikala orang itu sedang menyendiri. Nah, misalkan kita apa? Sedang sepedaan ya, sepeda motor sendirian. Karena kita punya ilmu, oh daripada ngelamun, daripada nyanyi nggak enak, sholawatan. Nah, tahu dia baca sholawat. Jadi dengan ilmu itu dimanapun dan kapanpun dia tidak apa namanya sampai salah jalan. Misalkan mau korupsi ini nggak ada yang melihat, ya nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang tahu. Tapi dengan ilmunya dia kemudian terarahkan. Nah, itu makanya as-shaibu fil khalwah. Wa dalilu ala din. Nah, kemudian ilmu itu menjadi dalil atas agama. Ya, agama ini perlu dalil. Cuma ya kadang ada orang yang terlalu ekstrim. Selalu mengatakan mana dalilnya? Mana Qur'annya? Mana hadisnya? Seakan-akan semuanya harus ada di Quran, semuanya harus ada di hadis. Ya. Padahal pemahaman para ulama terhadap apa namanya Al-Quran dan hadis itu pun bisa menjadi dalil. Makanya dalam apa? Di dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu kan diakui sumber dalil itu kan Al-Quran, Sunnah, hadis, kemudian ijma dan qiyas. Itulah seperti halnya ketika Rasulullah berpesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ketika beliau diutus ke Yaman. Ya Mu'adz bima taqdi. Mu'adz, kamu nanti di Yaman ketemu masalah, akan kamu putuskan dengan apa hukumnya? Beliau menjawab, aqdi bi kitabillah. Saya akan putuskan dengan dalil dari Al-Quran. Fa ilam tajid. Nah, kalau di Quran kamu tidak menemukan dalilnya, fabisunnati Rasulillah. Saya akan memutuskan perkara itu dengan sunnah Rasul. Fa'ilam tajid. Kalau kamu nggak menemukan jawabannya dalam sunnah, dalam kitab, ajtahidur ra'yi. Nah itu, saya akan apa? Berijtihad dengan pendapat, dengan akal saya. Ijtihad berarti kan? Nah, mendapat jawaban seperti itu, Rasulullah langsung menepuk dadanya Mu'adz. Dadanya dipukul gini, sambil berkata, Alhamdulillah alladzi waffaqa Rasulillah bima yurdi Rasulullah. Ini belajar apa namanya?
belajar i'rab ya, gramatika bahasa Arab ya, nahwu itu kan. Alhamdulillah alladzi wafaqa rasulillah bima yarda Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah ini tidak dibaca, ada yang dibaca dhammah, dibaca fathah, kasrah, ada yang dibaca dhammah itu. Gundul misalkan. Alhamdulillahilladzi wafaqa rasulillah bima yarda Rasulullah. Nah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan menunjukkan, mengarahkan utusan daripada Rasulullah, yaitu Mu'ad maksudnya, yang telah memberikan bimbingan kepada Mu'ad memiliki sikap yang benar yang menyenangkan Rasulullah. Apa tadi sikapnya? Pertama, mencari dalil dari Quran. Kalau tidak ketemu dari sunnah. Kalau tidak ketemu dari ijtihad. Nah, inilah nanti yang akan mengembangkan hukum Islam. Berkembang karena tantangan dan keadaan permasalahan zaman selalu berkembang. Nah, maka ada para mujtahid ya, para ulama yang kemudian terus mempelajari kaidah-kaidah dalam berijtihad untuk menjawab berbagai macam permasalahan. Jadi dalil itu, ilmu merupakan dalil bagi agama kita. Nah, kemudian ilmu juga berfungsi sebagai wal musbir alal ba'sa'i wad dharra. Ilmu itu akan menjadikan seorang menjadi sabar dia ketika menghadapi situasi yang sulit, situasi yang sempit. Dengan ilmu dia tahu semuanya ujian dari Allah. Ini berkah ilmu, ketika dia menghadapi situasi yang sulit pun bisa bersabar. Kalau nggak punya ilmu, jelas yang isinya cuma pengen ngamuk, pengen marah-marah, cari kambing hitam, itu karena tidak punya ilmu. Orang yang punya ilmu selalu ini semua sudah Allah takdirkan, pasti ada hikmahnya dan seterusnya. Dia berupaya bagaimana mengambil sikap yang benar yang menjadikan Allah ridho. Itulah barokahnya ilmu. Kemudian barokah ilmu yang lain, yarfa'ullahu bihi aqwaman fayaj'aluhum fil khairi qadatan sadatan hudatan yuqtada bihim. Dengan ilmu ini Allah mengangkat derajat suatu kaum. Ya. Katakanlah para ulama. Kita lihat para ulama, mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah ilmu. Ya, kita lihat bagaimana Gus Baha dengan ilmunya itu kan diangkat derajatnya seperti itu, dihormati, menjadi rujukan para santri, para pencari ilmu. Kita lihat para habaib yang luar biasa, Habib Umar bin Hafid menjadi derajatnya seperti itu ya. Mereka menjadi menjadi fil khairi qadah, menjadi pemimpin kebaikan, menjadi penggerak kebaikan, menjadi tuntunan bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Barokah ilmu, semuanya jadikan ilmu ya. Barokah ilmunya mereka menjadi panutan, tuntunan, bukan tuntutan. Cuma kan sekarang ada guyonan, tontonan jadi tuntunan ya. Tuntunan jadi tontonan ya. Banyak sekarang, mohon maaf, mungkin ada beberapa orang-orang yang berdakwah tentu dengan metode masing-masing kan, punya niat baik supaya ilmu tersampaikan kepada umat. Dan mungkin juga ada yang istilahnya berlebihan sehingga seringkali menghilangkan nuansa ilmunya, bahkan menjadi tadi tuntunan menjadi tontonan itu. Kemudian karena ilmunya itu mereka adilatan fil khair tuktasu asaruhum wa turmaku af'aluhum. Berkah ilmunya para ulama itu, para ya istilahnya orang-orang yang berilmu yang luar biasa itu, mereka menjadi menjadi rujukan. Pandangannya, ucapannya selalu menjadi rujukan bagi
umat manusia. Ya. Ya blugul abdu bihi manazilal abror wa darajatil ula. Barokah ilmu, orang yang katakanlah dari status sosial rendah pun dengan barokah ilmu itu dia menjadi apa? Menjadi naik, menjadi terangkat luar biasa. Ya. Seperti halnya sinten Syekh Luqman Al-Hakim. Beliau kan secara satu sosialnya bahkan seorang budak, tetapi dengan ilmu dan hikmah yang Allah berikan, dia menjadi sosok yang luar biasa, bahkan namanya diabadikan dalam Al-Qur'an, itu kan. Jadi orang yang rendahan dalam arti status sosial menjadi terhormat, mulia, barokahnya ilmu. Masya Allah. Maka ada beberapa orang tua yang istilahnya orang tuanya biasa, tapi anak-anaknya luar biasa. Kenapa? Anak-anaknya digajikan, suruh mondok, suruh belajar. Sehingga ada istilah gini, kucing melahirkan macan. Wah, bapaknya maksudnya orang biasa, tapi anak-anaknya, jadi ulama-ulama hebat. Luar biasa itu. Itu barokahnya ilmu. Kemudian wa tafakkuru fihi ya'dilu bisyam wa mudarasatuhu bil qiyam. Ya. Memikirkan, merenungkan ilmu itu pahalanya sama dengan pahala puasa. Menyamai seimbang dengan pahalanya puasa, ya. Kemudian wa mudarasatuhu mengkaji, mempelajari, membahas ilmu ya sama dengan pahalanya tadi ya, sholat malam. Masya Allah. Maka banyak ulama-ulama yang sholat malamnya hanya sedikit. Jadi mereka semalaman itu yang membaca kitab, mengkaji kitab. Masya Allah. Itu luar biasa. Bihi, sedikit lagi ya. Sampai Sampai akhir paragraf nih. Bihi yuta'allahu azza wa jalla. Wa bihi yu'badu. Wa bihi yuwahadu. Wa yumajjadu. Wa bihi yutawarra'u. Wa bihi tusalul arham. Sebentar. Dengan barokah ilmu itu Allah kemudian ditaati, ya, karena semakin mengerti ilmu, semakin banyak ilmu, saya banyak punya kewajiban begini-begini, akhirnya dia semakin taat kepada Allah. Semakin banyak ilmunya, ada sholat sunnah ini, ada puasa ini, ada fadilah ini, dia semakin terdorong untuk taat kepada Allah, menyembah Allah, semakin mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi tusalul arham, ya. Dengan adanya ilmu itu terjadilah silaturahim, karena mereka sama-sama tahu pahalanya silaturahim, bahayanya memutus silaturahim. Wa bihi yu'raful halal wal haram, dengan ilmu itu bisa dibedakan mana yang halal dan mana yang haram. Wa huwa imamul amali wa tabi'uh, ilmu itu menjadi pemimpin amal, ya, sekaligus pengikut amal, ya. Dan amal menjadi ikut ilmu, ya. Tetapi juga ilmu mengikuti, maksudnya menjadi mengikuti amalnya, maksudnya supaya saling melengkapi. Yulhimuhu as-su'ada wa yuharrimuhul ashqiya. Sebentar. Ya. Orang-orang yang bahagia mereka akan mendapatkan ilmu itu. Maksudnya mereka akan diberi ilham tentang ilmu itu. Diberi kecintaan akan ilmu, diberi pemahaman akan ilmu, itulah tandanya orang-orang yang as-su'ada, orang-orang yang bahagia. Adapun orang yang terhalang dari ilmu, gak seneng ngaji, gak mau nambah ilmu, ya, apalagi sampai benci dengan majelis ilmu, termasuk al-ashqiya, ya. Nauzubillah. Wa qala al-Hasan rahimallahu, al-Hasan al-Basri, ya, rahimallahu, laulal ulama'u lasaron nasu mislal bahaim. Nah, ini kata al-Imam Hasan al-Basri, ini tentang keutamanya para ulama. Seandainya tidak ada para ulama, maka manusia-manusia itu akan menjadi seperti binatang buas, saling menerjang, saling menjegal, saling menerkam, mengalahkan seperti itu, ya. Ai annahum bita'allumi ya yukhrijuna nas min haddil bahimah
ila haddil insaniyah. Artinya dengan mempelajari ilmu itu, dengan adanya ilmu yang dipelajari dan diajarkan, maka manusia akan terbebas dari sifat-sifat kebinatangan, akan terjauhkan dari sifat-sifat binatang buas, kemudian akan betul-betul menjadi manusia yang berkarakter manusia. Bukan manusia yang yang bersifat seperti binatang, wajahnya manusia tapi karakternya sifatnya seperti binatang. Itu semuanya bibarokatil ilmi, dengan barokahnya ilmu. Betapa banyak kebaikan-kebaikan yang akan diperoleh dengan ilmu. Maka disinilah pentingnya taklim, mengajarkan, sekaligus pentingnya belajar. Dua-duanya merupakan amaliyah yang amat-amat besar fadilah dan pahalanya. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ngebut, bacanya ngebut sampai selesai paragraf tadi. Pada sudah kesel semua ini. Monggo kalau ada yang perlu didiskusikan, monggo. Kalau enggak, nih, bisa wassalam. Ya. Kalau nggak ada yang tanya diakhiri, Ustaz. Gitu ya. Sudah 3,5 watt. Saya tanya. Aduh, seharian mentelangi laptop mulai pagi jam 8 sampai jam 4:30 tadi ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, saya tanya satu-satunya sudah. Gini loh, Ustaz. Kan kalau orang yang menyampaikan ilmu itu tidak boleh dipakai untuk mencari harta lah, misalnya sebagai guru tidak boleh misalnya menentukan misalnya bayarnya sekian kayak gitu, itu kurang kurang inilah, nanti ilmu itu tidak barokah gitu. Tapi di sisi lain saya pernah mendengar bahwa sebagai misalnya orang tua yang punya anak, ketika menitipkan anak kita kepada guru, itu harusnya kita sebagai orang tua itu justru harus lebih kayak ini loh, tahu diri istilahnya. Tidak eman dalam hal membayarkan seperti itu, karena dengan tidak eman, loman kepada guru, kepada misalnya di pondok gitu ya, bersama teman-teman, itu akan ada barokahnya. Jadi sampai diguyonkan kalau jenengan sebagai orang tua bayari gak belebes misalnya gitu, itu ilmunya tidak akan sampai kepada putra putri jenengan. Nah, ini apakah hanya sebagai semacam guyonan supaya orang tua peduli itu, atau memang benar? Misalnya kaitannya dengan harta itu, kalau kita keluarkan lebih banyak untuk ilmu itu barokahnya lebih banyak, gitu ilmu yang kita dapatkan. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Pertama, memang terkait dengan apakah boleh seorang mengajar kemudian mendapatkan istilahnya bisyarah atau gaji, bahkan menentukan, misalkan sampai menentukan misalkan ya. Karena begini, memang kalau yang mungkin pengajian-pengajian yang atau mengajar dalam hal yang tidak formal, katakanlah misi pengajian taklim, misi ada misi acara, itu kan sama-sama menyampaikan ilmu. Tapi kesannya nggak boleh mencari uang dengan mengajar tadi itu. Tapi kalau ilmu-ilmu yang diajarkan di tempat formal, katakanlah di kampus, di sekolah-sekolah Islam, sama ilmunya yang diajarkan ilmu fikih, ilmu tafsir, misalkan ilmu hadis, kan sama-sama mengajar. Jadi kalau di sekolah formal, di lembaga formal, bahkan sudah tertera, misalnya bisaronya sekian per jam sekian. Ya mungkin itu dari sisi untuk lebih profesional katanya ya, sehingga juga memudahkan untuk penghitungan biaya pendidikan seperti itu. Nah, adapun ketika seseorang mengambil bisyarah dari dia mengajar,
pada dasarnya memang boleh. Ini ada dalam keterangan di kitab Hasyiah Abi Jamroh itu, ketika ulama menguraikan tentang hadis riwayat yang meriwayatkan sahabat Abi Sa'id Al-Khudri yang beliau nyuwuk ya. Itu kan kisahnya, beliau pergi sebuah daerah, di sebuah daerah itu kepala sukunya digigit binatang berbisa, wakila kalajengking. Nah, kemudian sahabat Nabi ini, sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, dimintai tolong sama penduduk sana. Tolong, ini kepala suku sudah tidak ada yang bisa menyembuhkan, semua tabib, semua dukun sudah angkat tangan. Nah, kata beliau, oke, saya mau, istilahnya, saya mau ngobati lah, istilahnya mau nyuwuk, tapi nanti janji kalian nanti akan menyediakan istilahnya semacam ya hadiah lah, semacam bisyarah. Kemudian dengan cerita beliau membaca surat Al-Fatihah, disebul itu langsung sembuh seketika. Akhirnya pulang dibawakan kambing 30, kemudian macam-macam yang lainnya. Setelah itu mereka, para sahabat bingung, loh nih, sebentar, kita jangan makan dulu, jangan bagi-bagi dulu. Kita lapor kepada Rasulullah, boleh Pak enggak ini? Kita mengambil upah dari membaca Al-Qur'an untuk mengobati tadi. Dan ke Madinah, setelah sampai cerita. Walhasil Rasulullah membolehkan, bahkan beliau guyon, oh, saya juga jangan sampai nggak dibagi. Wah, jangan cuma cerita tuh aku dibagiin ini, seperti itu. Nah, dari sini kata para ulama, boleh kita istilahnya mengajarkan Al-Qur'an, apapun itu, ketika mendapat semacam bisyarah itu. Tentu bagi mereka yang betul-betul melepaskan dari itu, nanti nilainya nilainya akan lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin gini, kita misalnya ngajar di mana-mana ya, katalah ngajar dapat bisyarah ini, dapat sekian transport. Kita harus punya kegiatan taklim yang kira-kira betul-betul free, untuk sebagai tabungan ya, istilahnya simpanan lah, ngajar yang tanpa embel-embel macam-macam itu. Nah, kemudian dari sisi orang yang thalabul ilm, terutama dari orang tua, ketika mereka ini kalau saya cerita panjang ada masalah ini, kan ada kisah di, mungkin jangan juga sudah pernah baca, mungkin atau pernah melihat videonya itu kan. Jadi di Syria kalau tidak salah, di Timur Tengah itu ada seorang penggali kubur. Suatu saat dia ada ibu-ibu minta tolong, Pak, tolong jenengan buatkan kuburan, ini ada keluarga saya yang meninggal. Kemudian setelah itu disiapkan, setelah jenazahnya datang, ketika akan meletakkan jenazah, si penggali kubur ini kan ikut masuk ke dalam lahat itu. Dia langsung pingsan. Kenapa? Karena dia lihat jenazah tadi itu disambut dua orang berbaju putih ya, langsung dinaikkan kuda, langsung terbang seperti itu. Jadi suasana yang sangat luar biasa. Saking kagetnya dia sampai pingsan. Kemudian beberapa bulan berikutnya si ibu tadi datang, Pak, ngapunten, saya pesen kuburan lagi. Ini ada keluarga saya yang meninggal. Nah, kemudian dia ingat, wah, jangan-jangan nanti kejadian dulu saya alami lagi nih. Dia sudah siap mental. Ketika menurunkan jenazahnya itu, dia siap mental, jangan sampai pingsan. Betul, apa yang terjadi pada jenazah yang awal itu, langsung diletakkan, langsung disambut oleh dua sosok yang sangat luar biasa, langsung dibawa terbang. Nah, setelah selesai penguburan, nggak lama dia mencari ibu tadi itu, si ibu yang pesen kuburan tadi. Setelah ketemu tanya, Bu, ngapunten, saya ini punya kisah rahasia. Saya belum pernah cerita kecuali ke jenengan. Saya ketika memakamkan jenazah yang pertama itu menyaksikan seperti ini. Itu jenazah siapa? Itu anak saya. Dia meninggal ketika sedang mencari ilmu, sedang ngaji, masih mondok, masih nyantri lah, dia meninggal dunia. Itulah fadilahnya orang mencari ilmu sampai seperti itu. Ya, di kuburannya sudah diperlihatkan luar biasa.
Nah, terus yang kedua itu siapa? Itu kakaknya. Tuh. Kakaknya juga apa? Ngaji, maksudnya santri, talabul ilm. Enggak, kakaknya itu tukang kayu. Punya sebelumnya bisnis lah, orangnya kerja, nggak ngaji dia. Tapi dia yang membiayai adiknya mondok. Dia yang membiayai adiknya ngaji, itu semua dia yang nanggung. Oh, itu betapa fadilahnya, pahalanya orang yang apa? Yang bersedekah harta untuk membiayai, termasuk anak, saudara ataupun siapa yang ngaji kita biayai. Itu dari situ sisi pahala. Tentu dari sisi berkah beda ya antara wali santri atau orang tua yang istilahnya loman dengan gurunya anaknya dengan mereka yang kurang loman. Kenapa? Berarti orang yang loman itu dalam artian hormat, kemudian juga menyenangkan, membahagiakan guru, maka insya Allah ilmunya akan insya Allah akan lebih berkah seperti itu ya. Itu saya kira kurang lebih seperti itu. Mohon maaf dan terima kasih. Sampun nggih? Matur nuwun Ustaz, matur nuwun. Sami-sami. Matur nuwun, Mudah-mudahan Ustaz. ada hikmah dan manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.